Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Senin 17 Januari 2022, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu sepatutnya kita datang untuk mencari wajah Tuhan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas kita. Saya mengajak pemirsa Bapak Ibu, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku, karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Mazmur pasal 119. Ayat 18 sampai dengan 20. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan daripada Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama belajar dari kitab Yoel pasal 2, ayat 12 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan 14. Pertobatan yang sejati akan membuahkan pemulihan dalam kehidupan kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Tentunya semua pemirsa Bapak Ibu mengerti tentang kata pertobatan. Dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu metanoia. Artinya berbalik 180 derajat. Saat kita berbalik, kita meninggalkan apa yang ada di belakang kita.
kita tidak menoleh ke belakang lagi, tetapi kita menghadap ke depan, melihat ke depan, fokus ke depan, apa yang harus kita kerjakan. Itulah metanoia, pertobatan. Apabila wujud dari pertobatan yang sejati adalah merendahkan hati di dalam penyesalan di hadapan Tuhan, serta diikuti dengan tindakan berbalik dari kehidupan yang jahat, maka tidak demikian halnya dengan pertobatan yang semu. Biasanya pertobatan yang semu kita kenal dengan istilah epistrepo. Hanya di kulit saja, di luar saja, dalam tidak berubah. Pertobatan yang palsu hanyalah sekadar ungkapan penyesalan yang tidak sungguh-sungguh, bersumber dari lubuk hati yang dalam, dan tidak diwujudkan di dalam langkah meninggalkan perbuatan dosa. Oleh karena itu, apabila pertobatan yang semu akan diabaikan oleh Tuhan, maka pertobatan yang sejati akan ditanggapi Tuhan dengan memulihkan kehidupan kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, panggilan kepada pertobatan yang sejati inilah yang dikemukakan Allah di dalam Yoel pasal 2. Melalui Nabi Yoel, Tuhan menyampaikan kepada umat-Nya agar mereka berbalik dengan segenap hati kepada Tuhan, mengoyak hati dan bukan sekadar mengoyak pakaian, serta merendahkan hati dengan menangis dan berpuasa. Tuhan berjanji bila umat-Nya sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan akan berbalik dari menghukum menjadi memberkati mereka. Sehingga dengan demikian mereka akan mampu mempersembahkan korban sajian dan korban curahan bagi diri Tuhan. Artinya, oleh karena pertobatan yang sejati, maka dari hidup di dalam hukuman, kita akan hidup di dalam berkat Tuhan secara berkelimpahan. Kekasih-kekasih Kristus, hari-hari ini banyak orang menyatakan diri bertobat, tetapi pertobatan mereka hanya semu, hanya sesaat. Sebab tujuan pertobatan mereka yaitu untuk diberkati. Mereka hanya melihat kepada berkat Tuhan, tetapi mereka tidak mau melihat kepada kebenaran yang Tuhan inginkan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang lewat kebenaran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu betapa sayangnya kekasih-kekasih Kristus, jikalau pertobatan kita adalah epistrepo, pertobatan yang semu, pertobatan hanya di kulit-kulit saja. Kalau sebentar kita punya keadaan lagi baik, lagi nyaman, maka kita akan berjalan, bertindak, melakukan hal-hal yang baik. Kalau teman-teman kita di sekitar kita yang suka ibadah, kita ikut mereka beribadah, maka kita sepertinya sungguh-sungguh sudah bertobat. Tetapi dari dalam tidak ada perubahan. Oleh sebab itu kekasih Kristus, kita tidak heran. Hari ini banyak sekali para pelayan-pelayan Tuhan yang menyatakan diri sebagai hamba-hamba Tuhan. Hari Minggu melayani, tetapi hari-hari biasa kembali kepada kehidupan yang tidak benar itu. Secara tidak sadar, banyak sekali para pelayan mempermalukan dirinya dan mempermalukan Tuhan. Oleh sebab itu sepatutnya kita sungguh-sungguh
masuk di dalam pertobatan yang sejati, yaitu metanoia. Mari tahun yang baru ini kita komitmen kepada diri kita dan kepada Tuhan. Sebab saya mau katakan, kekasih Kristus, musuh utama adalah diri kita sendiri. Seringkali kita tidak bisa melangkah ke depan karena kita tidak bisa mengalahkan ego kita. Kita lebih condong membawa perasaan baper dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak melihat kepada perasaan Tuhan. Kita berjanji kepada Tuhan, tapi kita juga yang berbohong kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita belajar dari Nabi Yoel tentang sebuah pertobatan yang sejati. Kita mengoyak hati kita, bukan pakaian kita, sehingga sungguh-sungguh kita berbalik kepada kebenaran. Dan biarlah hidup kita menyatakan kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang, boleh diselamatkan masuk ke dalam kerajaan anaknya Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kekasih-kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah diri kami agar kami senantiasa hidup di dalam pertobatan, yaitu hidup di dalam sikap rendah hati di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa masih banyak hal di dalam hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Oleh sebab itu kami memohon agar Roh-Mu memeriksa hati kami dan mengungkapkan kepada kami hal-hal yang harus kami bereskan di dalam hidup kami. Kami memohon belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami atas ketidaktaatan kami terhadap firman-Mu. Luruskanlah hati kami agar hidup kami merupakan persembahan yang berkenan kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu untuk tuntunan-Mu yang telah kami alami di sepanjang malam hari yang telah kami lewati. Roh Kudus dan firman-Mu telah membimbing kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu pada hari yang baru ini. Sehingga kami dapat hidup menjadi saksi-saksi-Mu yang benar dan yang memuliakan nama-Mu. Kami menyadari semua itu dapat kami lalui, dapat kami alami hanya karena anugerah-Mu yang besar bagi diri kami. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Dari saat ini sampai pada malam hari, kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Sebab kami sangat percaya di dalam tangan-Mu Tuhan ada ketenangan, ada ketentraman, ada kedamaian, ada kemenangan. Genapilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh komitmen. Kami mau melepaskan cara hidup kami yang lama, yang berlawanan dengan firman-Mu. Dan biarlah hidup kami menjadi transparan, hidup kami menjadi surat yang terbuka, dapat dibaca oleh siapa saja, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua keluarga hamba, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Biarlah di dalam minggu yang baru ini ya Tuhan, hamba berdoa memberkati keluarga Makabori,
keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Sumarlin, keluarga Samber, keluarga Singamoi, keluarga Ab, keluarga Kaikatui, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggaplau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuwaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewang, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumulawa, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Bukor Piopel, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarovek, dan kepada mereka yang belum hamba sebut nama-nama mereka, Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah kepada mereka di dalam minggu yang baru ini, supaya apa yang mereka kerjakan sepanjang minggu yang baru ini, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Gembala yang agung, membuat berhasil semua pekerjaan-pekerjaan tangan-tangan hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Biarlah hamba mohon damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu melimpah-limpah atas setiap pribadi, atas setiap hidup rumah tangga. Dan mereka boleh melihat keberhasilan terjadi bagi pelayanan pekerjaan-pekerjaan mereka, bagi anak-anak mereka yang duduk di bangku pendidikan. Tuhan, lindungi para hamba-hamba-Mu ini. Jauhkan mereka dari segala pekerjaan-pekerjaan si jahat. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan orang-orang jahat. Tuhan, berikan hati-Mu, berikan pikiran-Mu di dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka belajar, mereka berani melepaskan cara hidup mereka yang lama, yang berlawanan dengan firman-Mu. Mereka mau melepaskan dosa-dosa mereka, dan mereka mau mengikuti kebenaran-Mu, ya Allah, sehingga sungguh hidup mereka diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan memberkati umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Terima kasih. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan hamba mengikuti online ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Ishak Samuel, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih-Mu turun melimpah-limpah bagi hamba-Mu, Bapak Ishak Samuel, di dalam pribadinya, di dalam keluarganya, di dalam hidup pelayanan pekerjaannya. Diberkatilah dia. Biarlah hidupnya di dalam kebenaran, dalam pertobatan yang sejati, ya Allah. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan lindungi dan pelihara dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan bawa hamba-Mu semakin hari semakin taat. Biarlah hidupnya sungguh di dalam kebenaran, di dalam pertobatan yang sejati, sehingga nama Tuhan setiap saat dipermuliakan.
hidupnya menjadi penolong bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta Renata dan Reinhard. Tuhan memberkati semua pelayanan pekerjaannya dan apa yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di Manokwari. Tuhan terus memimpin, Tuhan terus membimbing, membawa hambamu sungguh hidup di dalam metanoia, sehingga nama Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan dari kehidupannya. Hidupnya boleh menjadi penolong bagi suami kekasih Bapak Heri Taruk Datu dan ketiga anak mereka tercinta Salom, Godwin, dan Hersia. Tuhan pimpin hidup rumah tangga ini di dalam kebenaran-Mu setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat. Tuhan memberkati mereka. Demikian hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan. Biarlah kasih Kristus terus melimpah-limpah atas hidupnya. Hidupnya selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi anak cucunya. Dan Tuhan pakai hidupnya untuk terus menjadi kesaksian di dalam kebenaran. Tuhan berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Berkati dia secara jasmani dan rohani. Dan biarlah penghiburan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacitamu melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan hambamu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter. Tuhan memberkati hambamu. Pakai hidup hambamu. Hidup di dalam metanoia. Hidup di dalam pertobatan yang sejati. Sehingga hidupnya menjadi transparan. Menjadi surat yang terbuka. Banyak orang boleh melihat Yesus Kristus ada di dalam hidupnya. Biarlah hidupnya terus memberkati Tuhan. Sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi istri kekasih Ibu Desi Waisiri. Kepada anak-anak tercinta Robi, Violin, Jonathan, dan Karen. Dan juga menjadi berkat bagi orang tua tercinta Ibu Nona dan semua saudara bersaudara. Tuhan pakai hambamu terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Dimanapun ia berada, nama Tuhan disanjung tinggi. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Christian Patiran yang berada di Jayapura. Terima kasih untuk pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada hambamu Bapak Christian Patiran dan seluruh umat Tuhan yang berada di Jayapura. Kami bersyukur untuk pemulihan yang Tuhan nyatakan untuk kota Jayapura. Hamba berdoa Tuhan memberkati hambamu Bapak Christian Patiran untuk hidup menjadi berkat bagi istri tercinta, bagi anak-anak kekasih. Dan biar Tuhan, hambamu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selaku seorang dosen, seorang pembimbing, seorang gembala, jemaat. Di dalam semua tugas-tugas gereja, Tuhan juga menolong dia, memimpin dia untuk hidup. Melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Esther. Dimanapun berada pada hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing.
bahwa hidup hambamu, Ibu Esther, menjadi berkat, menjadi penolong bagi suami kekasih, bagi anak-anak tercinta, bagi banyak orang di sekitarnya. Biarlah perlindungan-Mu nyata atas hidupnya setiap saat. Ya Bapa, hamba berdoa agar hamba-Mu Ibu Esther hidup di dalam pertobatan yang sejati. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di Maluku. Tuhan juga memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hamba-Mu terus menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran. Hamba-Mu boleh terus melakukan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan, sehingga dia terus boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi istri tercinta, bagi anak-anak kekasih, dan dimanapun ia berada, kebenaran dinyatakan. Hidupnya sungguh mempermuliakan Tuhan, sebab ia hidup di dalam pertobatan yang benar. Nama Tuhan dipuji. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu kekasih yang berada di Jayapura. Tuhan, hamba mohon kekuatan Tuhan menyertai hamba-Mu Ibu Uce Lolo Luan. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu menjadi berkat, menjadi penolong yang benar kepada suami tercinta, kepada anak-anak kekasih, kepada banyak orang yang mereka pimpin di dalam pelayanan pekerjaan mereka. Ya Aba, ya Bapa, biarlah hamba-Mu Ibu Uce Loluluan dan suaminya terus melakukan apa yang Engkau mau bagi kemuliaan Tuhan. Pakai hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat dimanapun mereka berada, baik itu di dalam tempat pekerjaan, baik itu di dalam hidup rumah tangga, di dalam hidup masyarakat. Nama Tuhan yang disanjung. Tuhan berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, berkati semua pelayanan pekerjaannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Hamba mengucap syukur Bapa untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada para hamba-Mu. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Roni Uniputi yang ada di Manokwari. Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Tuhan terus membawa dia dalam tahun yang baru ini untuk hidup berdasarkan firman-Mu. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perubahan terjadi bagi hamba-Mu. Sebuah cara hidup yang lama dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu Bapak Roni Uniputi hidup di dalam metanoia. Pertobatan sejati turun atas dirinya oleh pertolongan Allah Roh Kudus dan oleh anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Tuhan Yesus pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu kepada banyak orang di sekitarnya. Biarlah hidupnya boleh menjadi berkat dan memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupannya boleh menjadi contoh teladan. Setiap talenta yang Tuhan percayakan kepadanya dapat ia pergunakan untuk menolong banyak orang di dalam kebenaran. Mulai dari dirinya, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarganya, keluarga besarnya, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, dan menjadi berkat bagi setiap orang di sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur ya Allah buat Bapak Ben Epa Upuya. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang yang dia dan istrinya memimpin di sanggar tari mereka,
Tuhan pakai hidup mereka untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Biarlah mereka terus menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang untuk menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Ben, Ibu Evelyn, anak tercinta Angel dan adik-adiknya. Diberkatilah mereka semuanya. Di dalam pribadi rumah tangga, dalam tugas pekerjaan pelayanan, diberkati mereka ya Allah. Tuhan lindungi mereka siang dan malam, dan bawa mereka hidup untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah hidup rumah tangga ini ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Melan Makalo Tuhan yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bawa hidup hamba-Mu ya Allah untuk hidup di dalam kebenaran. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari kehidupannya dari waktu ke waktu. Tuhan bawa hamba-Mu untuk hidup melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu untuk selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Bahwa pribadinya bergantung kepada Engkau ya Allah. Bahwa pribadinya mengandalkan Engkau ya Allah. Sehingga dia hidup menjadi berkat bagi anak tercinta Rafa. Dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bawa hamba-Mu untuk terus taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Ya Bapa, berikan semangat, berikan rasa haus dan lapar, kerajinan untuk mencari wajah-Mu di dalam setiap kegiatan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Ronald Manalu. Tuhan berkati pribadinya, berkati istri tercinta Hana Sidabalok yang berada di Jakarta. Tuhan memberkati mereka dalam hidup rumah tangga mereka. Dan hamba berdoa memberkati mereka. Tuhan, biarlah janji setia-Mu, janji turunan ilahi boleh terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan memberikan hamba-Mu Pak Ronald Manaro hikmat untuk menghadapi kegiatan wawancara KPK pada hari ini. Biar Tuhan hamba-Mu Engkau buat berhasil untuk mempermuliakan nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa mengucap syukur dan terima kasih kepada anak Karyanti Mansawan dan anak Hana Sampara, di mana pada hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia kepada hidup mereka. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia mereka, menolong mereka hidup di dalam kebenaran, membuat mereka semakin mengasihi Engkau ya Allah, semakin mempedulikan Engkau. Biarlah hidup mereka sungguh-sungguh hidup di dalam metanoia, sehingga masa muda mereka mempermuliakan Engkau setiap saat. Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, memberkati spesial bagi Karyanti, hidup rumah tangganya diberkati, dan anak kekasih Hana dalam tugas pekerjaan diberkati ya Allah. Tuhan yang memberikan masa depan yang jelas kepada mereka. Hamba percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan Engkau buat yang terbaik kepada mereka. Keberhasilan demi keberhasilan Tuhan nyatakan kepada kedua anak kekasih ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ya Aba, ya Bapa, hamba juga terus berdoa kepada hamba-Mu Bapak Daud Bukor Pioper. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu semakin taat dan setia
untuk melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Hidupnya menjadi berkat bagi istri tercinta, bagi anak-anak kekasih, dan bagi banyak orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kasih Tuhan terus nyata atas hidup hamba-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu untuk terus menyatakan kasih setia-Mu kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Yehezkiel Bukor Pioper, selaku Lurah Sanggeng. Tuhan tolong hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh memimpin dengan takut Tuhan. Hamba-Mu boleh memimpin untuk menyatakan kekuatan Tuhan dari kepemimpinannya. Biarlah hikmat Tuhan menyertai kepemimpinannya. Sehingga sungguh-sungguh dia akan memimpin dengan keadilan dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan pribadinya. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, dan spesial semua pelayan pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bahwa hamba-Mu, Bapak Yehezkiel Bukor Pioper, menjadi berkat spesial bagi Sanggeng. Jalan Serayu dan sekitarnya, hamba-Mu boleh memperhatikan umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Eci Baibaba Peters. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan pimpin hamba-Mu, bimbing hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dia juga dengan usia yang baru yang Tuhan tambahkan kepadanya pada hari ini. Biarlah dia semakin berhikmat, semakin hidup takut akan Tuhan, semakin hidup mengutamakan Engkau ya Allah, lebih dari segala berkat-berkat yang mereka peroleh. Bahwa hamba-Mu menjadi saluran berkat di dalam kebenaran, menjadi berkat bagi suami tercinta, menjadi berkat kepada anak-anak. Tuhan pimpin Ibu Eci supaya menjadi penolong kepada suami tercinta Bapak Mateus Peter, dan kepada anak-anak kekasih Yosua, Elohim, Yan, dan semua keluarga besarnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa Bapa, memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan berkati. Dan biarlah dalam minggu yang baru ini, minggu berjalan spesial hari ini, kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam metanoia sejati. Hidup kami berubah dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Biarlah sungguh-sungguh kita meresponi firman Tuhan. Hidup kita benar-benar ada di dalam pertobatan yang sejati, bukan yang semu, supaya kita boleh menjadi berkat dan janji Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani, rohani yang disediakan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Pesan saya, tetap disiplin protokol dan andalkan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.